We can save Europe from total destruction. You can serve Germany or the Fuhrer. Not both. It's just that. Hitler's Germany has seen its last sunrise. Valkyrie. Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan menceritakan sebuah film perang-perangan yang berjudul Valkyrie. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata pada Perang Dunia Kedua tentang usaha pembunuhan terhadap Adolf Hitler yang merupakan petinggi dari Nazi. Tokoh utama di film ini diperankan oleh aktor ternama yang sedikit ada kemiripan dengan saya, yaitu Tom Cruise. Tidak mau banyak spoiler di awal, siapkan saja kopi dan ketengannya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sumpah para prajurit Hitler di mana para prajurit Nazi diharuskan taat kepada Hitler. Di kamp Nazi yang terletak di Afrika Utara, Kolonel Klaus von Stauffenberg terlihat sedang menulis di buku catatannya yang berisikan pandangannya terhadap Hitler. Stauffen berpendapat tidak akan ada perdamaian dan kemakmuran dari perang yang tidak berujung ini. Menurutnya, Hitler malah semakin membuat banyak pertumpahan darah dan kehancuran di mana-mana. Bukan hanya Stauffen, banyak perwira lainnya yang sudah tidak sepaham dengan kekejaman pemerintahan Hitler, seperti pembunuhan warga sipil dan pembantaian massal orang-orang Yahudi. Menurut Stauffen, Hitler bukan hanya musuh utama seluruh dunia, tetapi Hitler juga musuh utama Jerman. Maka dari itu, Stauffen berencana melakukan perubahan untuk menyelamatkan nyawa manusia dari kekejaman Hitler. Di suatu pagi, pasukan Nazi diserang oleh tentara sekutu, dan banyak sekali dari pasukan Nazi yang terkena serangan itu termasuk Stauffen. 13 Maret 1943 di front timur Rusia, Hitler datang ke markas Nazi untuk mengadakan pertemuan. Di sana, Jenderal Treskow mencoba membunuh Hitler dengan bom waktu rakitan yang disematkan di dalam box botol minuman. Jenderal Treskow menitipkan box itu kepada Kolonel Brandt yang saat itu juga ikut naik pesawat bersama Hitler. Setelah kepergian Hitler berjam-jam, Treskow harap-harap cemas mendengar kabar kematian dari Hitler. Namun sayangnya bom itu tidak meledak dan Hitler pun mendarat dengan selamat. Karena takut percobaan pembunuhan itu diketahui, Treskow pergi ke Jerman untuk mengambil kembali box itu. Di sana, Treskow juga memiliki komplotan pemberontak Hitler yaitu Jenderal Olbricht. Treskow berhasil mendapatkan box itu kembali dari Kolonel Brandt, dan untungnya Kolonel Brandt saat itu tidak curiga dengan isi box tersebut. Di rumah sakit Jerman, istri Stauffen bernama Nina menjenguk suaminya yang ternyata masih selamat dari serangan sebelumnya. Namun karena serangan itu, Stauffen harus kehilangan tangan kanan, jari-jari tangan kirinya, dan mata kirinya. Setelah pulih, Olbricht mendatangi Stauffen dan mengatakan jika komplotan pemberontak Hitler akan mengadakan pertemuan untuk mengatur strategi baru pembunuhan Hitler. Perdebatan pun terjadi di pertemuan itu. Beberapa dari mereka ingin menyerang Hitler secara langsung dan ada juga beberapa yang ingin membiarkan Hitler mati di tangan musuh. Di situ Stauffen bertanya kepada mereka semua, lalu apa yang akan mereka lakukan ketika Hitler sudah tewas? Karena menurut Stauffen, perang akan tetap berlangsung meskipun Hitler sudah mati. Setibanya di rumah, Stauffen disambut oleh keempat anaknya. Istrinya terlihat sangat mencintai Stauffen dengan tulus meskipun kondisi fisik Stauffen sudah tidak normal lagi. Karena istrinya berpikir yang terpenting Rudolf Stauffen masih bisa berfungsi dengan baik. Tak lama kemudian rumahnya digetarkan oleh efek dari serangan tentara sekutu pada waktu itu. Dari situ terlihat betapa takutnya Stauffen kehilangan istri dan anak-anaknya.
Keesokan harinya, Stauffen mengadakan pertemuan dengan para pemberontak Hitler. Di sana, Stauffen mengatakan ide briliannya kepada mereka, yaitu menggunakan Operasi Valkyrie untuk mengkudeta Hitler. Operasi Valkyrie adalah rencana darurat dari Hitler untuk menggerakkan semua pasukan cadangan jika terjadi keadaan darurat nasional. Tujuannya adalah untuk melindungi pemerintahan Hitler meskipun Hitler sudah terbunuh. Lalu, apa hubungannya dengan kudeta? Jadi si Stauffen ini mempunyai ide untuk membunuh Hitler terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan memfitnah Schusswaffel, yaitu organisasi militer terbesar milik Jerman, bahwa Schusswaffel lah pihak yang telah berusaha membunuh Hitler. Ketika fitnah itu berhasil, maka saat itulah Operasi Valkyrie bisa dijalankan. Karena yang akan mengkudeta ini adalah organisasi militer terbesar Jerman, maka komplotan pemberontak yang akan mempunyai kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan dengan alasan untuk mencegah Schusswaffel mengambil alih pemerintahan. Tetapi untuk melaksanakannya, Operasi Valkyrie itu harus atas persetujuan komandan para pasukan, yaitu Jenderal Fromm. Olbricht dan Stauffen ditugaskan memancing dan membujuk Jenderal Fromm untuk ikut memberontak. Namun sayang, Fromm ini orang yang sangat setia kepada Hitler. Beruntung dalam aksi membujuk Fromm, Olbricht dan Stauffen tidak ditindaklanjuti oleh Fromm saat itu, meskipun Fromm sebenarnya menyadari adanya ajakan pengkhianatan. Misi mengajak Fromm ikut memberontak pun gagal. Stauffen berencana menguasai Berlin karena jika Berlin sudah dikuasai, maka artinya seluruh Jerman secara otomatis juga akan dikuasai. Setelah itu mereka akan mengepung kantor pemerintahan dan menghentikan pergerakan Schusswaffel beserta Gestapo, yaitu kepolisian rahasia elit milik Nazi. Perubahan isi perintah Valkyrie dan surat pemberitahuan bahwa Hitler sudah tewas juga sudah dipersiapkan oleh mereka. Olbricht yang memiliki wewenang terhadap para pasukan mempromosikan Stauffen menjadi kepala bagian pasukan agar Stauffen bisa memiliki akses langsung ke Hitler dan juga mengetahui pergerakan Hitler. Setelah itu, Stauffen diperkenalkan dengan ajudan barunya yang bernama Haftern, dan tanpa basa-basi Stauffen mengatakan kepada Haftern bahwa tujuannya adalah berkhianat dan akan mengkudeta Hitler. Haftern pun bersedia mengikuti Stauffen. 7 Juni 1944, Stauffen dan Haftern pergi mengunjungi kediaman pribadi Hitler di Berghof. Di sana Stauffen bertemu dengan Hitler dan banyak para petinggi lainnya. Tujuan Stauffen ke sana adalah untuk menyerahkan salinan Valkyrie yang sudah dirubahnya. Beberapa perubahan isinya adalah mengamankan pemerintahan yang awalnya 6 jam menjadi 3 jam dan unit terkuat akan difokuskan ke Berlin. Semua itu dilakukan Stauffen agar para pemberontak bisa lebih cepat mengambil alih kekuasaan Hitler. Beruntung, Hitler pun percaya sepenuhnya kepada Stauffen dan menandatangani salinan Valkyrie tersebut. Setelah itu di tempat lain, mereka kembali menyusun strategi pembunuhan Hitler. Stauffen diberi petunjuk cara memasang pemicu bom. Mereka berencana akan menaruh bom tersebut di Walslir, bunker tempat Hitler berlindung. Karena kondisi bunker yang tertutup, maka ledakan akan jauh lebih besar dan bisa dipastikan semua orang di dalamnya akan tewas. Namun, jika keajaiban terjadi dan Hitler masih hidup, mereka akan tetap melaksanakan Operasi Valkyrie tepat ketika bom sudah diledakkan. Stauffen juga memiliki komplotan pemberontak di Walslir, yaitu Jenderal Feldgiebel yang akan bertugas memutus semua jaringan komunikasi di sana. Ketika orang-orang Hitler kebingungan saat ledakan terjadi, mereka mempunyai momentum untuk mengambil alih pemerintahan. Olbricht kembali mengingatkan Stauffen untuk memastikan Himmler juga ada di ruangan yang sama dengan Hitler. Karena Himmler adalah orang yang mengendalikan Schusswaffel dan juga Gestapo. Malam harinya, Stauffen mengatakan semua rencana pemberontakannya kepada istrinya dan berkata jika dia gagal maka istrinya dan anak-anaknya pasti akan diincar oleh orang-orang Hitler. Namun istrinya tidak mempermasalahkannya, be aja katanya. 15 Juli 1994, komplotan pemberontak siap menjalankan percobaan pembunuhan Hitler. Pada hari itu, Hitler akan mengadakan pertemuan militer. Ludwig kembali menjelaskan susunan rencana pembunuhan Hitler agar mereka semua benar-benar paham. Mulai dari pembunuhan Hitler sampai pengambilan alih kekuasaan dengan tujuan akhir yaitu melakukan gencatan senjata agar daratan Eropa bisa selamat dari kehancuran Perang Dunia Kedua dan nyawa manusia bisa terselamatkan. Dan rencana kudeta pun dimulai. Olbricht mengirimkan perintah untuk mempersiapkan seluruh pasukan cadangan tanpa memberitahu alasannya. Dalam perjalanan, Stauffen teringat anak dan istrinya yang sudah dimintanya pergi jauh ke Bamberg untuk menyelamatkan diri. Stauffen pun mendarat dan langsung menuju ke Walslir. Stauffen akhirnya masuk ke Walslir dengan membawa tas yang berisikan bom. Di sana, Stauffen memasuki ruangan pertemuan para petinggi. Terlihat Jenderal Fromm juga ada di sana yang melihat Stauffen dengan tatapan curiga. Hitler pun akhirnya datang, tapi sayangnya Himmler tidak ada di sana. Karena hal itu, Stauffen keluar dari ruang pertemuan untuk menghubungi Olbricht dan mengatakan bahwa Himmler tidak ada di sana. Quirhem yang mengangkat telepon itu melanjutkan informasi tersebut ke Ludwig dan yang lainnya.
Gordeler ingin misi dibatalkan, tetapi Stauffen ingin tetap melanjutkan misi tersebut. Tapi sayangnya saat Stauffen kembali, pertemuan telah selesai dan misi mereka pun gagal. Whatever it was, Colonel. Jenderal Fromm akhirnya menyadari jika ini adalah rencana pengkhianatan, dan Jenderal Fromm berkata akan menangkap mereka berdua jika pasukan cadangan kembali digerakkan tanpa sepengetahuannya. Damn near cost me my commission. I so much as sense you trying to move the reserve. I will personally have you both arrested. Heil Hitler. Heil Hitler. I'll hear you say it, Colonel. Heil Hitler! Malam harinya, komplotan pemberontak kembali berdiskusi. Di sana, Gordeler mengatakan percuma jika Hitler mati, jika Himmler tidak ikut mati, karena Himmler pasti akan mengambil alih pemerintahan dan peran Hitler. Dari petinggi-petinggi para pemberontak, hanya Gordeler lah yang selalu berbeda pendapat, dan hal itu membuat pergerakan mereka menjadi sedikit terhambat. Tak lama kemudian, Gordeler mendapat surat dari Himmler bahwa dia akan ditangkap oleh kepolisian karena diduga telah berkhianat. Mereka pun meminta Gordeler untuk segera pergi sejauh-jauhnya agar tidak tertangkap. Kini sudah tidak ada lagi orang yang berbeda pendapat dan mereka semua mempercayakan seluruh strategi pemberontakan Hitler kepada Stauffen. 20 Juli 1944, Stauffen kembali akan menghadiri pertemuan. Mereka pun mempersiapkan bom waktunya di dalam tas yang akan dibawa oleh Stauffen. Saat pemeriksaan identitas, salah satu orang kepercayaan Hitler membantu Stauffen untuk membawakan tasnya, yang mana hal itu membuat Stauffen deg-degan sama seperti kalian. Briefing has been moved to the conference hut. Not only have they been at the east, but they're coming down on the northern and... As rate, the situation in the East Prussian sector is units and reserves are severely depleted. Ternyata ruang pertemuan bukan di Walslir, melainkan di ruang konferensi, di mana ruangan itu terdapat banyak jendela yang artinya ledakan bom tidak akan sekuat di dalam Walslir. Melihat keadaan itu, Stauffen pun mengambil posisi yang sangat dekat dengan Hitler dengan membawa tasnya. Tak lama kemudian, Feldgiebel berpura-pura menelpon Stauffen agar Stauffen mempunyai alasan untuk keluar dari ruangan tersebut. Pertemuan itu membahas negara-negara sekutu yang mulai mendesak Jerman dan membuat Hitler emosi yang membuatnya memukul meja dan membuat tas Stauffen terjatuh. Nah, orang di sebelah Stauffen tadi mendirikan tas itu dan memindahkannya ke kolong mejanya, yang artinya posisi tas jadi sedikit lebih jauh dari tempat berdiri Hitler. Dan tiba-tiba... dalam kericuhan ledakan itu, Stauffen meminta prajurit di sana untuk segera mengantarkannya pergi dengan alasan mendapatkan perintah penting dari Hitler. Tetapi di pos penjagaan, Stauffen ditahan keluar oleh Sersan Kolbe, meskipun Stauffen sudah beralasan mendapat perintah penting dari Hitler. Stauffen pun akhirnya berpura-pura menelpon pemimpin militer dan mengatakan bahwa Sersan Kolbe menahannya untuk keluar, padahal sebenarnya Stauffen tidak menelpon siapa-siapa. Karena kena mental, Sersan Kolbe pun akhirnya terpaksa membuka gerbang dan mengizinkan Stauffen untuk pergi. Di perjalanan, Haften membuang bom yang tersisa agar tidak ada barang bukti, tapi hal itu justru dilihat oleh prajurit yang mengantar mereka pergi dan membuat prajurit itu curiga kepada mereka. Saat kepanikan terjadi, Feldgiebel langsung memutus semua sambungan komunikasi, tapi Olbricht belum berani menjalankan operasi Valkyrie sebelum dia benar-benar mendapatkan informasi bahwa Hitler telah mati. Quirhem yang merasa terlalu lama menunggu keputusan Olbricht menuliskan perintah untuk mengumpulkan pasukan cadangan terlebih dahulu. 3 jam kemudian, Stauffen yang sudah sampai di lapangan terbang langsung menghubungi Olbricht. Stauffen benar-benar marah kepada Olbricht karena dia tidak segera menjalankan operasi Valkyrie dengan alasan belum mendapatkan kabar kematian Hitler. Stauffen bilang bahwa Olbricht sudah terlambat 3 jam dan nyawa mereka semua akan terancam jika operasi Valkyrie tidak segera dijalankan. Pluk, memang si Olbricht. What the hell have you been doing? We've had no confirmation that Hitler was... Damn it! I'll be explosion myself! You listen to me. The second you hang up the phone, initiate Valkyrie in Fromm's name. Do you understand? Yes. Stauffen memberi perintah ke Olbricht menemui Jenderal Fromm untuk memberikan pilihan bergabung bersama para pemberontak atau ditangkap.
Perintah operasi Valkyrie akhirnya ditandatangani oleh Olbricht atas nama Jenderal Fromm. Setelah itu, Olbricht menghubungi pusat komunikasi untuk menyampaikan bahwa Hitler telah tewas dengan memfitnah Sulzwefellah dalang di balik kematian Hitler dan mereka akan mengambil alih pemerintahan. Maka dari itu, operasi Valkyrie harus dijalankan. Jenderal Fromm yang tidak percaya jika Hitler sudah mati menghubungi petinggi yang bernama Keitel. Keitel mengatakan jika Hitler baik-baik saja dan dia ingin bertemu dengan Stauffen karena ternyata Keitel sudah mengetahui dari prajurit yang membantu Stauffen membawakan tas dan mengantarkan Stauffen pergi bahwa Stauffenlah dalang dari ledakan itu. Stauffen pun menemui Jenderal Fromm di ruangannya dan Fromm baru mengetahui jika operasi Valkyrie sudah dijalankan oleh Olbricht dengan mengatasnamakan dirinya. Stauffen kembali bertanya kepada Fromm apakah dia mau ikut memberontak atau tidak, tapi Fromm tetap menolak untuk bergabung dan akhirnya Fromm ditangkap oleh para pemberontak. Setelah itu, Stauffen menemui semua komplotan pemberontak yang jumlahnya semakin banyak. Stauffen menginginkan dalam 3 jam ke depan pemerintahan sudah menjadi milik mereka. Distrik-distrik mulai dikuasai oleh para pemberontak dan pasukan cadangan mulai menangkap para petinggi Sulzweifel. Banyak distrik yang mendapatkan informasi bahwa Hitler masih hidup, tapi Stauffen meyakinkan mereka bahwa itu adalah propaganda dari Sulzweifel agar bisa mengambil alih pemerintahan. Meskipun banyak distrik yang sudah dikuasai, Stauffen belum bisa menguasai Berlin sepenuhnya. Datang 2 perintah penangkapan ke pusat informasi, satu dari Walslir untuk menangkap Stauffen dan satunya lagi dari Stauffen untuk menangkap Goebbels. Goebbels ini dikenal sebagai salah satu orator ulung dan ahli propaganda terbaik dari Nazi, maka dari itu Stauffen berencana mengkambing hitamkannya. Pusat komunikasi akhirnya mengirimkan kedua perintah tersebut ke komandan pasukan cadangan bernama Riemer. Riemer meyakini jika ini adalah perebutan kekuasaan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menjalankan perintah yang telah diberikan. Saat pasukan cadangan akan menangkap Goebbels, terlihat Goebbels sedang menghubungi seseorang. Ketika Riemer memasuki ruangan untuk menangkap Goebbels, Goebbels ingin Riemer menerima telepon tersebut dan ternyata itu adalah suara Hitler. Hello. Major Riemer here. Do you recognize my voice? I want these traitors taken alive. Yes, my Führer. Traitors taken alive. Yes, sir. Riemer diperintahkan Hitler untuk menangkap para pemberontak hidup-hidup. Situasi pun kini menjadi berbalik. Stauffen dan para pemberontak lainnya benar-benar dalam keadaan bahaya. Riemer memerintahkan pasukan cadangan untuk berbalik menangkap para pemberontak dan melepaskan para petinggi Sulzweifel. Di pusat komunikasi, para petinggi di sana juga sadar bahwa ini adalah perebutan kekuasaan. Mereka akhirnya memutuskan semua komunikasi dari Stauffen dan hanya menghubungkan komunikasi ke Walslir. Para pemberontak mulai menyadari jika sambungan komunikasi mereka telah diputus. Pasukan cadangan juga sudah mendapat perintah bahwa operasi Valkyrie resmi dihentikan. Dan terdengar berita yang menyiarkan bahwa telah terjadi percobaan pembunuhan pemimpin tertinggi Nazi yaitu Adolf Hitler. Diberitakan bahwa Hitler masih hidup dan hanya menderita panu, kadas kurap, serta luka bakar. The Führer himself suffered no major injuries. The Obrat and staff assistant barracks. Seriously wounded include General Schmund, resumed his work immediately. Long live our Führer, but has so visibly blessed today. Mengetahui hal itu, para pemberontak pun kehilangan harapan dan mereka yakin sebentar lagi mereka akan dibunuh. Berkali-kali Stauffen mengatakan bahwa dia melihat ledakan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Di dalam hatinya, Stauffen tidak percaya bahwa Hitler masih hidup dari ledakan itu. Stauffen meminta para anggota pemberontak lainnya untuk pergi dari sana menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, Riemer beserta pasukan cadangan mengepung markas pemberontak. Para petinggi pemberontak sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan akhirnya mereka pun tertangkap. Colonel Stauffenberg, by orders of the Führer, you're under arrest. Open fire! I will hear them now. General Merz von Kernheim, General Olbricht, whose name I will not mention, are condemned to death. Jenderal Fromm tidak ingin mereka ditangkap hidup-hidup. Fromm akan menghukum mati mereka dan Ludwig lebih memilih untuk bunuh diri. Para pemberontak mengatakan cepat atau lambat Fromm juga akan ditangkap karena bagaimanapun juga namanya sudah ikut terlibat. Karena itulah tujuan Fromm menghukum mati mereka agar tidak ada kesaksian dari mereka yang mengatakan jika Fromm juga ikut terlibat karena sudah membiarkan operasi pemberontakan itu berjalan.
Terdengar Hitler yang memberikan pengumuman bahwa dirinya baik-baik saja. My fellow Germans, that you can hear my voice and know that I am unhurt, except for a few bruises and burns, so that you may know the details of a crime whose officers have conspired to eliminate me. I see in this the hand of Providence. Setelah itu mereka ditembak mati secara bergiliran. Stand! Albrecht! Ready! Ketika giliran Stauffen yang akan ditembak, Haften menghalanginya dan memberikan penghormatan terakhirnya dengan melindungi Stauffen. Hey! Stand! Dan tibalah giliran Stauffen yang akan ditembak mati. Sebelum ditembak, Stauffen meneriakkan ucapan terakhirnya. Ready! Aim! Long live sacred Germany! Tertulis dalam sejarah bahwa Jenderal Fromm ternyata juga dihukum mati pada bulan Maret 1945. Dan Nina, istri dari Stauffen, selamat dari peperangan dan akhirnya meninggal dunia pada bulan April tahun 2006. 9 bulan setelah plot 20 Juli, Berlin akhirnya terkepung oleh sekutu dan Hitler pun akhirnya bunuh diri. Diperlihatkan quotes dari peringatan perlawanan Jerman yang artinya mereka tidak perlu malu karena mereka telah mengorbankan nyawa demi kebebasan, keadilan, dan kehormatan. Plot 20 Juli adalah usaha terakhir dari 15 percobaan pemberontakan Jerman untuk membunuh Hitler. Tidak ada pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini karena sebuah pengkhianatan itu adalah perbuatan yang salah. Tetapi pengkhianatan yang dilakukan oleh Stauffen ini bertujuan untuk menyelamatkan dunia dan negaranya. Jadi saya tidak tahu apakah ini sebuah kebenaran atau kesalahan. Intinya jangan melakukan kesalahan yang sama karena masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang belum kita coba. Saya beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.